Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di kelas virtual matematika tema 2 subtema 3 tentang perkalian, pembagian, pecahan, dan desimal. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Tujuan kita belajar hari ini adalah dengan melihat video yang sudah Ustazah siapkan, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian, pembagian, pecahan, dan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perkalian, pembagian, pecahan, desimal itu kita gunakan, sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya contoh umumnya ini digunakan kalau digunakan oleh pedagang. Mungkin kalian besok bercita-cita menjadi seorang pengusaha, pasti tidak akan lepas dari matematika perkalian, pembagian, pecahan, mau desimal, mau persen, pasti akan ketemu perhitungan seperti itu. Oke. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Mutaffifin ayat 1-3. Sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, Ustazah akan mereview perkalian dan pembagian. Tentu kalian masih ingat kan? Perkalian bersusun. Ustazah punya contoh. 45 dikali 63. Berarti kan ini 63 ini kalau kita pecah atau kita uraikan dalam bentuk panjang, 63 itu kan 60 ditambah 3. Jadi 45, perhatikan kursor Ustazah ya, 45 dikali 3, 135. 45 dikali 60, 2700. Atau kalau pengen cepet, 3 kali 5, 15, simpan 1. 4 kali 3, 12, tambah 1, 13. Terus yang lurus satuan ini kita kosongi. Karena apa? 60 ini kan nilainya 60-an. Jadi nanti lurus puluhan sini. 6 kali 5, 30, tulis 0, simpan 3. 4 kali 6, 24, tambah 3 itu 27. Kemudian kita jumlahkan. Satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan sama ratusan, dan ribuan. Jadi hasilnya 2835. Sekarang pembagian bersusun. Sudah punya contoh 230 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa. Jadi langsung 23 dibagi 5. Tidak bisa, sudah kita cari yang mendekati, berarti 4. 5 kali 4, 20. Kemudian 23 dikurangi 20, 3. 3 dibagi 5 tidak bisa, nolnya turun. Jadi 30 dibagi 5, 6. 30 kurangi 30, 0. Oke, masih ingat kan? Oke, terima kasih. Ustazah punya sebuah permasalahan yang biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Zanira mempunyai sebuah pizza. Pizza tersebut akan dibagikan ke Rosida, Almera, Zita, dan Siva sama banyak. Berapa bagian yang didapat masing-masing anak? Oke, kita bantu menyelesaikan permasalahan Kak Zanira ya. Oke. Mula-mula kan satu pizza kita bagikan ke 4 anak sama banyak. Harus sama banyak ya biar adil. Nah, kalau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, berarti satu pizza ini kita potong menjadi 4. Biar jadi sama banyak, berarti kita pakai ilmunya, pakai caranya. Bagaimana caranya Ustazah? 1 utuh kan dibagi 4. Begini caranya. 1 dibagi 4. Gimana Ustazah caranya? Kita jadikan 1 ini pecahan. 4 ini kita jadikan pecahan. Kalau 1 kita jadikan pecahan, 1 dibagi berapa biar tetap 1? Berarti kan 1/1. Kemudian 4 dibagi per, ini kan artinya bagi ya.
4 dibagi berapa biar tetap jadi 4 ya? 4/1. Jadi 1 ini sama dengan 1/1. 4 ini sama dengan 4/1. Setelah kita jadikan pecahan, pembagian pecahan ini kita ubah ke perkalian pecahan. Masih ingat kan caranya? Jadi kalau pembagian kita jadikan perkalian, kita balik ya. 1/1 dikali, karena di 4/1 kita ubah jadi 1/4. Kalau sudah, kita kalikan pembilang kali pembilang. 1 kali 1, 1. Penyebut kali penyebut, 1 kali 4, 4. Jadi hasilnya berapa? 1/4. Oke, paham kan? Ini kita jumpai kan dalam sehari-hari tanpa kita sadari. Oke. Sekarang ayo bereksplorasi. Sebanyak 20% uang saku Latifah setiap hari ditabung. Jika setiap hari Latifah memperoleh uang sebesar 8.000, maka uang yang ditabung Latifah selama 1 minggu. Perhatikan pertanyaannya, selama 1 minggu. Oke. 20% dari uang sakunya 8.000. Berarti 20%. Ingat, 20% kalau diubah menjadi pecahan itu 20/100. Pinter. Dikali 8.000. Oke, pembilang yang ini kita bagikan penyebut di sini. 100 dibagi 100, 1. 8.000 dibagi 100, 80. Jadi 20 kali 80 sama dengan 1.600. Jadi setiap hari ini Latifah menabung sebesar 1.600. Tapi yang ditanyakan selama 1 minggu. 1 minggu adalah 7 hari. Berarti 7 kali 1.600 hasilnya 11.200. Ini tabungan Latifah selama 1 minggu. Oke. Sudah lanjut ya, eksplorasi yang kedua. Fadil mempunyai 4 tali yang masing-masing panjangnya 1/5 meter dan 2 tali masing-masing panjangnya 1/5 meter. Tali tersebut diberikan kepada Alif sebanyak 5,5 meter. Sisa tali Fadil adalah... Oke, kalimat yang pertama, Fadil mempunyai 4 tali masing-masing panjangnya 1/5. Berarti ini kan 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5. Di 1/5-nya kan ada 4. Ingat, penjumlahan berulang adalah perkalian. Jadi 4 kali 1/5. Seperti biasanya, pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalau 4 di sini kita jadikan dia pecahan kan 4/1. Jelas kan? Dikali. Ini jadikan pecahan campuran, dijadikan pecahan biasa. 5 dikali 1, 5. Ditambah 1 sama dengan 6. Jadi 6/5. Selanjutnya, penyebut kali penyebut. 4 kali 6. 4 kali 6, 24. Pembilang kali pembilang, 4 kali 6, 24. Kemudian penyebut kali penyebut, 1 kali 5, 5. Jadi jawabannya 24/5. Ini tali yang panjangnya 1/5. Sekarang dia punya lagi tali Fadil, 2 tali yang masing-masing panjangnya 21/5. Berarti 21/5 ditambah 21/5. Penjumlahan berulang adalah perkalian. Berarti 2 kali 21/5. 2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti 2/1. Jelas kan? Oke. Sekarang pecahan campuran ini kita ubah dulu kan. Masih ingat langkah-langkah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? 2 kali 5, 10. 10 ditambah 1, 11. Jadi 11/5. Oke, langkah selanjutnya pembilang kali pembilang. 2 kali 11, 22. Penyebut kali penyebut. 1 kali 5 sama dengan 5. Oke, sudah kita hitung ya 4 tali dan 2 tali ini. Sekarang kita jumlahkan talinya, panjang talinya. Jadi 24/5 kita jumlahkan 22/5. 24/5 ditambah 22/5. Karena penyebutnya sudah sama, gampang kan? Tinggal dijumlahkan. 24 ditambah 22 sama dengan 46/5.
Sekarang berarti total keseluruhan panjang tali Fadil itu 46/5. Karena diberikan ke Alif, berarti dia berkurang atau bertambah? Berkurang kan? Berkurang. 5,5 meter kita ubah menjadi pecahan biasa itu sama dengan 55/10. Masih ingat kenapa kok per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, berarti dia per 10. 5,5-nya ini, 55 ini kita pindahkan di sini. Jadi 46/5 dikurangi 55/10. Karena lihat di sini, karena penyebutnya tidak sama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara apa? Iya, pinter. Dicari KPK-nya. 5 dan 10 KPK-nya adalah 10. Oke. 10 dibagi 5 dikali 46 sama dengan 92. 10 dibagi 10, 1 dikali 55, hasilnya 55. Oke, langkah selanjutnya, setelah penyebutnya sama, kita kurangi 92 dikurangi 55, itu sama dengan 37/10. Ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara apa? Kita jadikan pecahan campuran. 37/10 itu sama dengan 37 dibagi 10 itu sama dengan 3, sisa 7/10. Jadi sisa tali Fadil adalah 37/10. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita belajar bermacam-macam permasalahan tentang perkalian, pembagian, pecahan atau desimal, sekarang saya mau memperkenalkan pecahan sebagai perbandingan. Di sini nomor 1, ayo kita amati bersama ya. 2/5 itu artinya 2 berbanding 5. Dari sini paham? Oke, nomor 2. Ade mempunyai buku cerita sebanyak 19 buku dan buku komik sebanyak 16 buku. Hal ini berarti banyaknya buku cerita berbanding buku komik itu 19 dibanding 16, atau kita tulis sebagai pecahan 19/16. Karena yang ditanyakan ini buku cerita terlebih dahulu, berarti buku ceritanya ini letaknya di pembilang. Kemudian yang ini buku komik diletakkan ke penyebut. Terus yang B, kalau komik dulu, banyaknya buku komik berbanding buku cerita. Ini kan yang di depan komik, berarti komiknya dulu 16 per buku cerita 19. Nah, seperti yang sudah diucapkan tadi, pecahan itu artinya bagi. Jadi 16 dibagi 19 itu bisa ditulis dengan 16/19. Ini namanya pecahan sebagai perbandingan. Kalau kita buat seperti ini, yang C, banyaknya buku cerita berbanding dengan seluruhnya. Buku ceritanya dulu ini taruh di atas si pembilang 19. Berbanding seluruhnya ya, berarti kita jumlah buku cerita dan buku komik kan 35, jadi per 35. 19 dibagi 35, atau kita tulis 19/35. Kalau lain Ustazah seperti ini, banyaknya komik berbanding dengan seluruhnya. Komik ini kan yang di depan, berarti komik taruh di atas di pembilang. Terus dibanding dengan seluruhnya. Seluruhnya totalnya 35. 35 ini didapat dari mana? Ya buku cerita 19 ditambah komik 16 itu 35. Oke. Kalau pertanyaannya buku komik berbanding dengan selisih buku cerita dan buku komik berapa? Oke, yang pertama komik kan? Komik berarti 16. Berbanding selisihnya 19 sama 16 berapa? 3, berarti 16/3. Jadi tergantung soalnya minta apa. Oke, sudah? Contoh yang ketiga, uang Rehan sebanyak 3.000.
Uang Zaki 7.000, uang Bagus 4.000. Kalau mau diperbandingkan seperti ini. Rehan dibanding Zaki dibagi Bagus jadi 3.000, 7.000, 4.000. Kalau kita sederhanakan dibagi 1.000 semua. 3 dibanding 7 dibanding 4. Kalau ada pertanyaan, Ustazah, uang Rehan berbanding jumlah uang Zaki dan Bagus. Oke, pertanyaan yang bagus. Rehan berapa di sini? Rehan ini 3, berarti 3 per jumlahnya Zaki sama Bagus berapa? 7 tambah 4, 11, berarti 3 per 11. Ingat, yang di depan adalah, yang di atas adalah yang di pertanyaan yang di depan. Seperti ini, yang di atas ini adalah pertanyaan yang di depan. Kalau ini Ustazah, uangnya Rehan atau uangnya Rehan berbanding dengan seluruh uang mereka. Berarti Rehan, kita lihat di sini Rehan berapa? 3 per seluruhnya. Berarti Rehan tambah Zaki tambah Bagus itu 14. Berarti 3 tambah 7 tambah 4 kan 14. Oke, berarti Rehan 3 per 14. Oke. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Jangan lupa kalau kalian memang terpaksa keluar rumah, tetap jalankan protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, sering-sering cuci tangan. Oke? Oke, ada pertanyaan? Dan jangan lupa Ustazah juga memberikan tugas di link Google Form yang sudah Ustazah berikan di grup kelas, sudah Ustazah share di grup kelas. Silakan dikerjakan dengan teliti. Jika tidak bisa, boleh bertanya ke Ustazah, video call ke Ustazah, boleh Ustazah izinkan. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.